Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Yeremia Nathanael, NIM saya 8040180125. Dosen saya yaitu Ibu Lis Aryani, Eskom MSc, yang mengajar di mata kuliah Tata Kelola Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan tentang COVID, atau Control Objective for Information and Related Technologies. Nah, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan tentang pertama, pengertian COVID, kedua, kriteria COVID, ketiga, domain COVID, keempat, prinsip COVID, kelima, enabler COVID, keenam, fungsi COVID, yang ketujuh, tujuan COVID, yang kedelapan, manfaat COVID, yang kesembilan, komponen COVID, yang ke-10, kelebihan dan kekurangan COVID, serta yang terakhir yaitu ke-11, yaitu tentang jurnal skripsi mengenai COVID. Pertama, pengertian COVID. Merupakan audit sistem informasi dan dasar pengendalian yang dibuat oleh Information Systems Audit and Control Association atau yang bisa kita sebut dengan ISACA dan IT Governance Institute yang bisa kita sebut dengan ITG pada tahun 1992. COVID merupakan kombinasi dari prinsip-prinsip yang telah ditanamkan yang dilengkapi dengan balance scorecard dan dapat digunakan sebagai acuan model seperti COSO dan disejajarkan dengan standar industri seperti ITIL, CMM, BS 779, serta ISO 9000. Yang kedua, kriteria COVID. Adapun 7 kriteria informasi yang menjadi perhatian COVID, terdiri dari pertama, efektivitas, yaitu informasi yang diperoleh harus relevan dan berkaitan dengan proses bisnis, konsisten, dapat dipercaya, dan tepat waktu. Yang kedua, efisiensi, yaitu penyediaan informasi melalui penggunaan sumber daya yang paling produktif dan ekonomis, serta yang optimal. Yang ketiga, kerahasiaan, yaitu berkaitan dengan proteksi pada informasi penting dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak otorisasi atau tidak berwenang. Yang keempat, integritas, berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapan data atau informasi dan tingkat validitas yang sesuai dengan ekspektasi dan nilai bisnis. Yang kelima, ketersediaan, yaitu fokus terhadap ketersediaan data atau informasi ketika diperlukan dalam proses bisnis, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang keenam, kepatuhan, yaitu pemenuhan data atau informasi yang sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan, dan rencana perjanjian atau kontrak untuk proses bisnis. Yang ketujuh, handal, yaitu fokus pada pemberian informasi yang tepat bagi manajemen untuk mengoperasikan perusahaan dan pemenuhan kewajiban mereka untuk membuat laporan keuangan. Yang ketiga, domain COVID, terdiri dari domain planning and organization, yaitu mencakup strategi dan taktik yang menyangkut identifikasi tentang bagaimana IT dapat memberikan kontribusi terbaik dalam pencapaian tujuan bisnis organisasi, sehingga terbentuk sebuah organisasi yang baik dengan infrastruktur teknologi yang baik pula. Langkah-langkahnya terdiri dari menetapkan rencana strategi IT, menetapkan hubungan dan organisasi IT, mengkomunikasikan arah dan tujuan manajemen, mengelola sumber daya manusia, memastikan pemenuhan keperluan pihak eksternal, serta menaksir resiko atau meminimalisir resiko. Kemudian ada domain acquisition and implementation. Untuk mewujudkan strategi IT, solusi IT perlu diidentifikasi, dibangun atau diperoleh dan kemudian diimplementasikan serta diintegrasikan dalam proses bisnis. Langkah-langkahnya mengidentifikasi solusi terotomatisasi, mendapatkan dan memelihara infrastruktur teknologi, mengembangkan dan memelihara prosedur, memasang dan mengakui sistem, serta mengelola perubahan. Kemudian ada domain delivery and support.
yaitu domain ini berhubungan dengan penyampaian layanan yang diinginkan, yang terdiri dari operasi pada security dan aspek kesinambungan bisnis sampai dengan pengadaan training. Langkah-langkahnya terdiri dari menetapkan dan mengelola tingkat pelayanan, mengelola pelayanan kepada pihak lain, memastikan pelayanan yang berkelanjutan atau continue, memastikan keamanan sistem, mengelola konfigurasi atau susunan, mengelola data, serta mengelola fasilitas. Kemudian ada domain monitoring, yaitu semua proses IT perlu dinilai secara teratur dan berkala bagaimana kualitas dan kesesuaiannya dengan kebutuhan kontrol. Langkah-langkahnya terdiri dari memonitor proses, menaksir kecukupan pengendalian internal, serta mendapatkan kepastian yang independen. Keempat, prinsip COBIT. COBIT dalam pelaksanaan tata kelolanya memiliki 5 prinsip, yaitu pertama, meeting stakeholder needs, itu mempertemukan keinginan dan kebutuhan stakeholder. Setiap individu dalam organisasi atau perusahaan akan mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Menggunakan COBIT akan mempertemukan keinginan dan kebutuhan setiap stakeholder di organisasi tersebut. Yang kedua, covering user enterprise from end to end, yaitu mampu mengakomodir setiap entitas yang ada di organisasi, bukan hanya tentang perangkat teknologi informasi, namun keseluruhan dari manajemen dan pengguna dan perangkat teknologi informasi. Yang ketiga, applying a single integrated framework, yaitu COBIT dapat diintegrasikan dengan framework atau tata kelola lain sehingga bisa menjangkau keseluruhan aspek dari organisasi dan saling menyempurnakan. Yang keempat, enabling a holistic approach, yaitu memberlakukan pendekatan secara keseluruhan, yaitu di mana setiap entitas dan sistem yang ada pada COBIT saling berkaitan dan saling mempengaruhi, di mana setiap komponen memiliki peran yang bisa menentukan kesuksesan dalam penerapan tata kelola teknologi informasi. Serta yang terakhir, separating governance from management, yaitu COBIT memisahkan antara manajemen dengan tata kelola. Karena manajemen dengan tata kelola mempunyai tugas pokok yang berbeda, fungsi yang berbeda, tujuan yang berbeda, serta struktur yang berbeda. Pemisahan ini dilakukan untuk menyukseskan penerapan tata kelola itu sendiri. Yang kelima, enabler COBIT. Enabler adalah segala sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan dari suatu perusahaan. COBIT memiliki 7 enabler yang memungkinkan untuk menyukseskan penerapan tata kelola pada COBIT sendiri. Terdiri dari, pertama, principles, policies, and frameworks, yaitu prinsip kebijakan dan tata kelola yang diterapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, proses, yaitu proses yang dilakukan sesuai dengan prinsip dan tata kelola yang disepakati. Yang ketiga, organizational structure, yaitu kesesuaian struktur organisasi dan job deskripsi masing-masing pada pelaksana. Yang keempat, culture, ethics, and behavior, yaitu budaya, etika, dan kebiasaan organisasi yang mendukung penerapan tata kelola. Yang kelima, information, yaitu kebutuhan akan informasi untuk menentukan arah kebijakan sekaligus kebijakan yang menghasilkan informasi. Yang keenam, service, infrastructure, and application, yaitu pelayanan, infrastruktur, dan aplikasi yang mendukung pelaksanaan tata kelola. Yang ketujuh, people, skill, and kompetensi, yaitu sumber daya manusia, skill, dan kompetensi pelaksana tata kelola yang mumpuni sebagai penentu keberhasilan penerapan tata kelola. Yang keenam, fungsi COBIT. Beberapa fungsi COBIT terdiri dari, yaitu 1. Meningkatkan pendekatan atau program audit. Yang kedua, mendukung audit kerja dengan arahan audit secara rinci. Yang ketiga, memberikan petunjuk untuk IT governance. Yang keempat, sebagai penilaian benchmark untuk kendali SI atau IT. Yang kelima, meningkatkan kontrol SI atau IT. Yang keenam, sebagai standarisasi pendekatan atau program audit. Yang ketujuh, cakupan bidang atau domain COBIT. Serta yang terakhir,
perencanaan dan organisasi atau plan and organize. Yang ketujuh, tujuan COVID. Beberapa tujuan COVID terdiri dari pertama, memastikan tercapainya tujuan perusahaan dengan teknologi informasi. Yang kedua, meningkatkan keefektifan dalam pengelolaan perusahaan dengan teknologi informasi. Yang ketiga, menjaga risiko keamanan agar tetap pada risiko keamanan rendah. Yang keempat, memastikan keberlanjutan perusahaan dengan teknologi informasi. Serta yang terakhir, dapat mengikuti perkembangan terbaru dari tata kelola teknologi informasi. Yang kedelapan, manfaat COVID. Beberapa manfaat COVID pada perusahaan terdiri dari, yaitu meningkatkan daya saing perusahaan, meningkatkan efektivitas biaya dalam penggunaan teknologi informasi, mengurangi risiko keamanan teknologi informasi, meningkatkan pendeteksian dan pencegahan risiko keamanan teknologi informasi, meningkatkan tata kelola teknologi informasi, meningkatkan IT governance pada perusahaan, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengikuti perkembangan terbaru dalam manajemen dan tata kelola teknologi informasi. Ke-9, komponen COVID. Beberapa komponen dari COVID terdiri dari pertama, framework, yaitu bertujuan untuk mengelola tujuan dari tata kelola dan menjadikan best practice dalam proses IT dan domain ketika menghubungkan dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, proses description, yaitu sebagai model untuk referensi dan aktivitas yang menjadi bahasa umum untuk setiap individu di organisasi. Yang ketiga, control objective, yaitu komponen ini menyediakan list yang lengkap mengenai kebutuhan yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk keefektifan kontrol bisnis. Selanjutnya, maturity models, yaitu komponen yang menilai kematangan dari setiap proses dan kapabilitas dalam mengisi gap. Kemudian terakhir, manajemen guidelines, yaitu komponen yang membantu dalam menemukan pertanggungjawaban, mengukur performa, menyetujui tujuan umum organisasi, dan menggambarkan relasi antar proses yang ada. 10. Kelebihan dan kekurangan COVID. Pertama kita bahas kelebihan dari COVID. Kelebihan dari COVID itu sendiri, yaitu pertama mengikuti standar internasional yang sudah diakui dan teruji. Yang kedua, efektif dalam penerapan tata kelola. Serta yang terakhir, mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri. Kemudian kita beralih ke sebelahnya, kekurangan COVID terdiri dari pertama, membutuhkan biaya yang mahal dalam penerapannya, serta yang terakhir yaitu sistem yang kompleks. Yang ke-11, jurnal skripsi tentang COVID. Di sini saya mengambil beberapa referensi jurnal skripsi yang mengambil tentang COVID, yaitu audit sistem informasi akademik pada Stikom Dinamika Bangsa Jambi menggunakan framework COVID-5 Fokus Domain EDM, yaitu Evaluate, Direct, and Monitor pada tahun 2018. Yang kedua, analisis tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 pada Stikes Harapan Ibu Jambi tahun 2019. Serta yang terakhir, analisis tata kelola teknologi informasi pada bidang akademik dengan COVID framework pada Universitas Terbuka Jambi tahun 2018. Sumbernya yaitu Digilib Stikom. Terima kasih, sekian presentasi yang saya jelaskan. Saya meminta maaf apabila ada kata dan salah yang tidak berkenan. Terima kasih.